Halo teman-teman, balik lagi di channel Wonderful bersama saya Pratama. Nah, kali ini kita akan ada topik yang cukup menarik yang sering sekali di request oleh para trader gitu ya. Banyak sekali DM ataupun chat di Telegram kita yang masuk bahwa gimana sih cara screening saham yang potensial untuk trading min gitu kan. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Apa aja step-stepnya dan bagaimana kita pakai tools apa dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita bahas di video singkat kali ini. Tapi yang teman-teman harus pahami adalah kita tidak akan bahas detail gitu ya, mendalam secara panjang, tidak. Tapi kita akan memberikan konsep. Jadi udah tahu konsep ini, teman-teman bisa explore sendiri nih sampai di situ gitu ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin saya disclaimer dulu bahwa ini bukan ada rekomendasi dan lain sebagainya. Ini hanya tujuan untuk referensi dan juga edukasi saja. Oke, kita masuk ya pertama teman-teman. Jadi kalau berbicara kita tentang screening saham gitu ya, screening saham ini kan kita adalah proses menyeleksi saham sesuai dengan kriteria yang diinginkan gitu. Kata kuncinya apa? Yang diinginkan. Nah, misalnya seperti ini, ada sekelompok saham, baik itu di saham IISG ataupun di indeks IDX 80 ataupun di LQ45 ada di 30, IDX 30. Nah, ini kan teman-teman anggaplah IISG saja. Dari 800-an saham, teman-teman kan harus mencari beberapa saham yang potensial menurut teman-teman untuk ditradingkan, untuk dibeli gitu kan. Tidak mungkin 800-nya kita langsung beli semua kan gitu kan, nggak mungkin. Nah, jadi itulah proses screening saham. Jadi kita mencari dari sekelompok saham-saham gitu kan menjadi watchlist kita pribadi. Nah, itulah screening. Nah, jadi kan kalau berbicara screening ini ibaratnya yang bertanya sekarang gimana mas caranya biar tahu saham itu yang kita pilih saham yang bagus gitu. Gimana cara nyarinya, gimana cara screeningnya, kan gitu ya pertanyaan-pertanyaan apalagi trader-trader yang pemula. Nah, ini ada analogi dari yang saya pakai adalah Google Maps, misalnya seperti itu. Google Maps ini kan adalah suatu media pencarian suatu alamat lah gitu ya, suatu tempat. Nah, kalau teman-teman mau pakai ini gitu ya, mau pakai Google Maps ini, otomatis harus tahu dulu mau kemana. Harus tahu dulu tujuannya kemana. Mau ke tempat yang seperti apa. Makanya daerah ini gitu kan, area ini harus diisi. Jika kita memang mau meminta petunjuk sama screener ini, gitu kan, si Google Maps ini kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu mau kemana, ya kita nggak bisa menggunakan Google Maps, useless si Google Maps ini. Ya sebenarnya sama juga dengan tools screener di luar sana. Jadi kalau konsep screening itu pertama teman-teman harus mengerti dulu apa yang mau dicari, saham seperti apa yang menurut teman-teman potensial. Jadi bukan gimana cara screening, tapi pikirkan trading system seperti apa yang potensial. Bukan screening saham potensial, tapi trading system saham yang potensial gitu. Jadi jika belum tentukan dulu apa yang teman-teman mau cari. Misalnya teman-teman bilang, oke, trading system saya adalah trading saham yang lagi uptrend. Uptrend tuh gimana? Kasih tahu dulu, gitu kan? Apa metode, kriteria-kriteria yang bisa menunjukkan dia uptrend. Nah, jadi yang terpenting itu adalah sebelum membahas screening, mau itu tools pakai Stockbit, pakai TradingView, pakai Ami Broker dan lain sebagainya, teman-teman harus paham dulu, ya ini gimana caranya menentukan trading system. Kalau udah trading system udah settle, baru ngerti atau cari cara untuk mencari saham sesuai dengan kriteria trading system. Kan nggak mungkin kita nggak tahu tujuan kemana, kita mau buka Google Maps saja kan nggak mungkin. Kita nggak berguna Google Maps itu tanpa kita tahu tujuan. Ya kalau teman-teman misalnya trading gitu kan nggak tahu mau seperti apa saham yang dibeli, ya nggak bisa. Kita nggak bisa mau nyari apa kan gitu seperti itu. Nah, mungkin kita simulasikan aja ya secara sederhana gitu ya biar teman-teman punya gambaran nih. Nah, kita coba pakai screenernya Stockbit aja ya. Ini cukup user interface-nya cukup simple. Jadi teman-teman yang pemula juga nggak takut lah misalnya mau tanya-tanya segala macamnya mudah. Akan banyak juga referensi. Nah, misalnya di sini deh kita mau cari. Misalnya kita pengen cari uptrend ala trader gitu. Nah, kita mungkin anggap aja gitu. Nah, kita mau cari universe-nya di mana? Di IISG kah? Di IDX 30 kah? Di Sri Hati kah? isi kah? Oke, kita isi deh. Kita mau yang syariah aja gitu kan. Tim juga pengennya yang syariah aja. Nah, sekarang kita cari price.
price di atas berapa misalnya. Oh, saya mau di atas 70 aja. Jadi yang gocap 70 ke bawah saya nggak mau gitu. Kenapa? Mungkin volatilitasnya kecil, tinggi dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Tinggal kita add rule. Gimana kita bisa tahu dia uptrend misalnya? Oke, saya mau bikin price-nya di atas moving average 200 misalnya. MA 200. Nah, MA 200 kita pilih. Oke, kita coba screening. Wah, ternyata dari 500-an lebih isi, ternyata ada 131 yang masuk screeningan kita. Nah, inilah namanya screening. Tapi kan ini kan masih basic sekali gitu. Memang yang bagus adalah nanti kalau teman-teman udah punya solid trading system gitu ya, teman-teman bisa punya list yang sedikit gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau misalnya seperti ini ya boleh. Misalnya nih oke, GPRA. Misalnya ini masuk, baru nanti cek teknikalnya kan gitu ya. Kita cek di sini, kita ke chart gitu kan misalnya. Nanti baru kita cek teknikalnya, misalnya apalagi WH misalnya. Nah, oh ternyata lagi uptrend misalnya seperti itu. Dia di atas EMA 200 misalnya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal ngecek di chart kalau udah punya seperti ini. Oke, kita tambahin lagi misalnya, Mas, saya mau tambahin lagi kriterianya. Oke, boleh. Misalnya kita bikin saya mau price-nya, moving average-nya MA 20-nya di atas MA 200-nya. Misalnya seperti itu. Oke, kita screen lagi. Nah, dari 131 jadi 104. Misalnya kita mau tambahin lagi, Mas, saya mau tambah volumenya. Volume rata-rata 20 harinya saya mau di atas ini aja, sabar. Kita pakai basic ratio. Kita mau volumenya di atas 500.000 misalnya. Tuh agak. Nah, kita screening. Nah, tinggal 67. Jadi yang tidak liquid kita hilangkan misalnya seperti itu. Atau kita mau tambahin lagi market cap-nya. Saya mau yang kapitalisasi kecil aja deh, Mas, misalnya seperti itu. Di bawah misalnya. Di bawah let's say kita bilangnya 10 triliun gitu kan. 10 berapa nih? 10.000. Nah, di berapa nih? 1 2 3. Nah, tambah lagi. Tuh agak. Kita screen. Nah, ternyata sisa 50. Nah, inilah saham-saham yang masuk kriteria screeningan kita. Inilah screener. Barulah berguna screener karena kita sudah punya trading system. Nah, itu yang sebenarnya tim lakukan juga ya, teman-teman. Kita lakukan juga di menggunakan AMI Broker, cuan sistem kita. Nah, ini yang kita pakai. Misalnya kita mau ini ada cuan sistem kita, tinggal explore saja, tinggal klik gitu kan. Tinggal klik. Nah, keluarlah si saham-saham yang memang potensial. Nah, hari ini kita buy MPMX gitu. Dan ada yang lainnya lagi yang menjadi prepare to buy-nya kita. Nah, ini adalah trading system yang memang sudah berjalan, ibaratnya seperti itu. Dan kalau tadi teman-teman lihat itu 40-an, 50-an, ya kalau saya sama tim sekarang udah punya sistem yang bisa pakai screening menggunakan AMI Broker itu yang cuman satu hari itu cuman bisa beli 1, cuman bisa beli 2, tergantung, bahkan tidak beli sama sekali, bahkan tidak ada incaran sama sekali. Seperti itu. Jadi balik lagi ya, tergantung yang namanya kita punya trading system. Kalau trading systemnya udah makin solid ya makin banyak ya ke depannya kriteria-kriteria yang bisa teman-teman jadikan itu suatu acuan untuk buat screening seperti itu. Nah, jadi yang kita balik lagi ke slide ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar membangun trading system yang solid gitu ya, kebetulan di minggu ini kita ada trading class advance, jadi ada 2 hari. Jadi kalau teman-teman mau join, nanti saya akan share gimana cara tim bangun cuan sistem seperti tadi. Gimana caranya sampai bisa screening itu cuma 1 detik aja gitu. Kita bisa tahu besok mau beli apa, mau masukin input auto order apa aja. Ini teman-teman boleh baca gitu ya. Nanti di kolom deskripsi kalau mau daftar boleh klik di kolom deskripsi, nanti ada link pendaftarannya yang buat teman-teman jadikan itu link pendaftaran. Jadi kalau mau daftar bisa klik di sana. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya video kali ini. Jadi sederhananya kalau kita mau tahu screening saham, tahu dulu trading sistemnya. Kalau misalnya tidak tahu trading sistemnya ya kita nggak bisa screening saham. Simpelnya seperti itu.
Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman.